Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini kita tutup kaji hikmah perbedaan rakaat dalam sholat ya. Dan sejarahnya ya bab 2 ya kita tamatkan, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ajana bil imani bi wahadana ila azimi syariati wa asdana bitiboi afadi rusulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah bi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk kepada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasulnya yang paling mulia. Kita bersaksi bahwa tidak ada Rob selain Allah semata tanpa sekutu baginya, baik dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, nama dan sifatnya. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat serta salam kepada seorang nabi keturunan bangsawan Hashim, yaitu Muhammad beserta keluarganya. Semogalah tetap selamat dan sejahtera. Kita kuatkan lagi taklim kita dengan talqin zikir, sama-sama kita lafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabataka wa marifataka toharola ilaha illallah.
isbat la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Langsung doa. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja kita arahkan kepada tajuk risalah. Amma ba'du, kita memasuki yang ketiga ya, yang zuhur kemarin sudah ya. Salat asar, lafadz dari bahasa Arabnya asri, salatul asri, salat asar itu dinamakan al-asra karena maknanya bahasanya adalah artinya ujung siang, sholat di ujung siang atau sore, di ujungnya mendekati sore, maka disebut waktu sore, masuk juga waktu sore. Asar itu bukan di ujung, jadi awal sore, tapi bisa juga di ujung siang atau dimasuk juga ke ujung sore, dari awal siang ke ujung sore, maka disebut asre ya. Bahkan pagi juga boleh disebut asre. Kenapa? Permulaan siang, hakikatnya ujung juga kan ya. Dalam bahasa Arab disebut asrani, bermakna qadat wa asiyi, pagi dan petang ya. Karena itu ada hadis sahih, kita pahami dulu makna katanya dulu supaya kita lebih paham apa sih sejarah asar itu, kenapa 4 rakaatnya. Hadis sahih menyebutkan sholat subuh sebagai asre juga karena dilakukan di permulaan siang yang menjadi ujung permulaan siang. Nama lain sholat asar disebut juga as-salatul wusta, ada di Quran itu. Jadi kalau mau dilihat di sandaran dalilnya di Quran as-salatul wusta, tapi ada beberapa mazhab jadi perdebatan terus apakah ini jatuh di subuh atau di asar, sama saja wusta itu. Dalil Qur'annya salatul wusta itu terdapat dari Al-Baqarah ayat 238. Iqra Iwan, kita baca dulu itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Sampai lah.
Hafizu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala sholat dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jadi pengertian wusta ini bisa menegakkan sholat asar dan sholat fajar atau subuh, ya. Sering mendengar sholat wusta itu dua tuh tempatnya tuh, ya. Tapi mazhab Syafi'i menyebutnya disandarkan kepada sholat subuh, tidak jadi perdebatan, ya. Waktu sholat asar dimulai tepat ketika waktu sholat zuhur habis. Batasnya orang lama melihatnya begini, ketika panjang bayangan suatu benda menjadi sama panjangnya dengan panjang benda itu sendiri. Kalau tegak itu di asar ada matahari, ya ada bayangan, itu sama panjangnya dengan tegak kita, ya. Jadi itu udah batas akhir daripada sholat zuhur. Hati-hati kalau udah sama tuh, itu udah mau memasuki asar, ya. Dan selesainya waktu asar ketika matahari tenggelam di ufuk barat. Mulai tenggelam di ufuk barat. Dalil yang menunjukkan hal itu diantara lain hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda begini, man shola roka'atin min salatis subhi qabla tuliyus samsi fahuwa mimman yusholi fajri. Waman shola roka'atin min salatil asri qabla qurubis samsi fahuwa miman yusalli asri. Orang yang mendapatkan satu rakaat dari sholat subuh sebelum terbit matahari, maka dia termasuk orang yang mendapatkan sholat subuh. Dan orang yang mendapatkan satu rakaat sholat asar sebelum matahari terbenam, masih ada terangnya, maka dia sah dapat sholat asar batas terakhir. Nah itu saudara-saudaranya hadis riwayat Muslim. Nah, banyak perawi sahih. Namun perlu dipahami, ini kita dalami dulu perkara sholat. Kita sudah masuk sholat asar, yang sholat subuh dengan sholat zuhur kemarin sudah kita bahas. Jumhur ulama, kesepakatan ulama artinya mengatakan bahwa dimakruhkan melakukan sholat asar. Makruh hukumnya tatkala sinar matahari sudah mulai menguning. Kalau di ujung ufuk itu ada kuning, itu makruh tuh. Hati-hati, ya. Makruh hukumnya, makruh itu memang sah, tapi kurang bagus. Ya, udah mau di ujung ke mendekati maghrib, ya. Itu tanda yang terlihat, orang dulu begitu kan pedomannya, ya. Kalau sekarang kita udah ada jam, lebih mudah, ya. Menguning yang menandakan sebentar lagi akan terbenam. Hati-hati, harus segera itu. Apapun juga kalau kita belum, harus segera dilakukan sholat asar. Ada hadisnya sahih yang menyebutkan bahwa sholat di waktu itu adalah sholatnya, hati-hati ya, walaupun sah namanya sholat orang munafik. Kalau ada kuning di ufuk, kamu sholat asar, maka kamu dianggap sholatnya orang munafik. Hati-hati tuh. Begitu benar detailnya itu untuk sholat. Apalagi ditinggalkannya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, perhatikan sabdanya. Tilaka salatul munafiki yajlisu mustaqdalal samsi hatta ida sanatis samsu baina qarnai syaitani koma fasajada arba'a raka'atin la yadruku ismallah illa qalilan. Itu adalah sholatnya orang munafik yang duduk menghadap matahari hingga saat matahari berada di antara dua tanduk setan. Dia berdiri dan membungkuk 4 kali, tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Hati-hati, jadi hadis riwayat ini Bukhari, Ibnu Majah ya. Itu sahih ya. Yang jelasnya perawinya jamaah, riwayat jamaah ya.
Jadi hati-hati di situ. Itu banyak setan. Makanya orang-orang lama itu kalau udah menguning itu suruh masuk kan, anak-anak ya, sama ya, nah, berkeliaran itu energi negatif lah gitu ya, berkeliaran. Makanya ada adab juga seperti di rumah. Kalau ada kamar mandi jangan sampai nggak ditutup, karena tempatnya kejelekan. Ada hal-hal yang sifatnya negatif menguasai rumah itu. Maka orang lama itu kamar mandi nggak pernah ada di rumah kan, di luar, iya kan? Kalau di rumah hati-hati tutup, ya kalau hanya lubang angin nggak masalah mungkin ya. Tapi kalau melongo itu hati-hati, itu akan sial. Itu bahasa orang lama. Memang ada hadisnya itu. Ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah, terutama juga di sore hari. Kalau dapat sore hari kita nggak liar kemana-mana ya. Ya. Siap-siap kita untuk dipanggil lagi sama Allah dalam sholat maghrib, persiapannya gitu kan. Biasanya orang-orang zaman itu pada waktu itu tuh mandi. Yang terbaik adalah mandi sore ya. Karena di situ terkelindan, terliputi oleh energi negatif ya. Ini ada hadis yang menyebutkan bahwa waktu asar sudah berakhir sebelum matahari terbenam, yaitu saat sinar matahari mulai menguning di ufuk barat sebelum terbenam. Itu tanda-tanda terakhir sholat asar. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, wa waktu salatil asri qabla asfirari samsi, dan waktu sholat asar sebelum matahari menguning. Hadis riwayat Muslim. Banyak hadis detail kali untuk sholat, berarti harus diseriusi. Karena sholat itu diberi waktu. Hati-hati ya. Sholat itu terlibat dengan waktu yang ditentukan, ya. Nggak bisa main-main. Sholat asar adalah sholat wusta menurut sebagian ulama. Sama, kalau disebut wusta, sebagian ulama menyebut sholat asar. Dasarnya ada hadisnya, ini yang kuat. Maka disebut, karena ada hadis yang kuat, Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah nih. Rasulullah membaca ayat, Hafiju ala shalawati wassalatil wusta. Wassalatul wusta hiya salatul asri. Jelas. Pelihara sholat-sholatmu, khususnya sholat wusta. Dan sholat wusta adalah sholat asar. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Sahih. Jadi kalau ingin ditentukan jangan ragu, adalah sholat wusta adalah sholat asar. Ya. Dari Ibnu Mas'ud, dari Samurah radhiyallahu anhu berkata pula Rasulullah bersabda, sholatul wusta hiya sholatul asri. Sholat wusta adalah sholat asar. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Namun masalah ini memang sering jadi masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, khususnya sholat wusta ini. Ya. Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar jilid 1 halaman 311 menyebutkan ada 16 pendapat yang berbeda khusus sholat wusta di asar ini. Khususnya tentang makna sholatul wusta. Salah satunya adalah jumhur ulama yang mengatakan bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Sebagian besar kesepakatan ulama tadi udah disebut. Sedangkan Imam Malik ajab ya berpendapat bahwa sholat itu adalah sholat subuh. Kita nggak perdebatkan, kan ini hanya nama, ya. Begitu juga dari Nas Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i menegaskan bahwa sholat wusta adalah sholat subuh. Ya, jadi di sini kebanyakan orang menyebut wusta itu adalah subuh. Padahal ada penguatan di hadis yang dua tadi. Langsung dari Aisyah, sholat wusta itu adalah asar. Tidak diperdebatkan ya. Dua mazhab sepakat subuh. Dua mazhab lagi asar. Ya. Sholat wusta itu sholat subuh menurut dua mazhab tadi. Juga pendapat penduduk Madinah begitu pada masa itu. Ya, nama lainnya juga adalah sholat asar itu sholat
Al-Bardu. Jadi kalau ditanya misalnya pergi ke Jazirah Barat, udah sholat Al-Bardu belum, sholat Bardu belum, itu kita harus tahu bahwa itu adalah asar atau wusta, nama-nama lain dari sholat itu. Dalam sejarah para nabi dikaitkan Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, orang yang pertama kali sholat asar, yaitu Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau melakukannya sebagai bentuk syukur. Jadi gini, sholat itu umumnya sebagai bentuk syukur untuk kita. Karena hidup di atas dunia, dari pintu sholat ke sholat selalu diuji. Kalau kita ketemu dengan suatu sholat lagi dari waktu misal zuhur, nanti diuji lagi tuh hidup ya kan, pasti ada ujian. Selamat sampai asar, maka kita bersyukur kita selamat dari ujian tadi. Itu maksudnya. Jadi Nabi Yunus, Nabi Sulaiman melakukan bentuk syukur setelah keluar dari perut ikan paus. Khususnya Nabi Yunus, sejarahnya tahu kan? Ya. Tepat pada waktu asar keluarnya itu. Jadi keluar disembur sama ikan paus itu pada waktu sore. Nabi Yunus alaihissalam itu diselamatkan dari perut ikan paus pada waktu asar. Karena selamat keluar, dia mengungkapkannya rasa syukurnya melaksanakan sholat asar sebanyak 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Kalau ditanya kenapa 4 rakaat? Nah, ada jawaban melalui riwayat sahih ini. Melambangkan keselamatan dari 4 kegelapan. Yaitu kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di dasar laut, kegelapan malam, kegelapan karena meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus itu kan gak tahan, tinggalkan. Itu kegelapan ada 4. Jadi kalau ditanya sholat asar kenapa 4 rakaat? Meninggalkan 4 kegelapan. Ya, kamu dikasih amanah, gak sanggup, kabur. Sholat asar lah, benerin ya. Ya, jadi salah satunya itu kegelapan alam. Nah, terus kegelapan dari perbuatan dosa. Implementasi kehidupan sekarang ya. Bukan arti kata kita sholat asar ini kalau kita udah dicapok sama ikan kerapu misalnya gitu kan. Enggak begitu maksudnya. Kegelapan itu intinya kan banyak ya. Ya, kegelapan teraniaya, kegelapan kejoliman kita, itu salah satu makna-makna iktibari yang diiktibarkan dalam kehidupan kekinian. Kalau kita menemukan banyak kegelapan, hati-hati sholat asar kita serius enggak. Makanya banyak sekali hati-hati sholat asar. Karena asar itu salah satu sholat yang banyak sekali menyelesaikan permasalahan. Ya, serius sih sholat wusta itu. Dalam konsep hadis, ya, walaupun wusta itu ada disebut di subuh di 2 rakaat. Jadi sholat asar 4 rakaat karena nyawa atau roh yang dititipkan ke tubuh diciptakan dari 4 unsur. Itu makna orang tasawuf. Ya, kita tidak perdebatkan kalau kita berpikir secara rohani, karena ayat-ayat Al-Quran menjabarkan harus 2 versi kan, mutasyabih dan ayat-ayat yang tersurat akliyah ya. Akliyah tadi udah 4 kegelapan. Nah, rohaninya nyawa ruh yang dititipkan ke tubuh diciptakan dari 4 unsur. Apa aja unsurnya? Wujud, ilmu, cahaya, syuhud. Wujud, ilmu, cahaya, syuhud. Cahaya, syuhud itu artinya penyaksian. Wujud itu materi. Ilmu itu ada di akal. Cahaya ada di rohani. Penyaksian ada di qalbu. 4. Nah, ruh juga ada 4 atributnya. Tadi lebih cenderung kemana? Jiwa. Jiwa atributnya harus ada wadah, debut wujud, materinya. Ada apa lagi? Akal, ilmu. Jiwa tuh, ada apa lagi? Ada nur. Ada apa lagi? Ada penyaksian itikad, betul kan? Itu
jiwa. Ruh, nafas, hati, akal asli di dalam, di tengah, apalagi iman. Itu ruh. 4 itu ada di asar. Itu 4 dalam konsep tasawuf. Dipraktekkan dalam zikir, dipraktekkan dalam muhasabah, muqarabah, dalam konsep-konsep torekot, ya. Nah, ruh saat menghirup napas menjadi wujud hidup. Ruh yang berpikir namanya akal. Ruh yang menerima sesuatu yang benar itu hati hidup. Ruh yang mempercayai namanya apa? Kalau ruh mempercayai namanya apa? Iman. Ulang. Dalam konsep ruhani, ya. Ruh itu diberi supaya hidup, anfus, nafas. Ya, sudah itu, maka dia jadi menghidupkan ke wujud. Betul kan? Ada efek dari kejiwaan tadi. Ya. Ruh yang berpikir, maka manusia itu pemikir. Maka disebut berpikir. Ruh yang berpikir, itu yang disebut akal. Dibedakan dengan makhluk lainnya. Nah, ruh yang menerima sesuatu yang benar, ya, harus. Itu yang disebut hati, gorizah baik. Hati nggak pernah melenceng, nggak pernah buat jelek. Ada di manusia, tidak di binatang. Ya. Ruh yang mempercayai, namanya iman. Nah, ini diasah terus. Konsep ini ada di kajian-kajian makrifat. Ya. Ruh yang mengerti, akal asli, disebut apa? Itu yang ilmu, mukasyafah. Nah, ini agak berat. Kalau dicurai ini, atribut tubuh ruhani kita ini lebih banyak daripada atribut lahiriah. Paham ya? Nah, jadi kita jangan merasa dulu memahami konsep kalau sudah sampai intelektual kita begini sampai terurai saraf kita begini, itu tetap lahir, tetap terbatas. Justru mendalami konsep kemanusiaan, mengenal diri dalam konsep ruhani, kejiwa, itu lebih nyelimet. Sampai ada yang nggak tahu. Ya, ini kan nggak dikaji secara medis. Ya, karena itu ada seperti nasihat. Wanerakaatul asri arbalana samuyu yudrikul masmu'a min arba'i jihatin fadalika lisukri alayya dan lika walistra kotoyahu. Jumlah rakaat sholat asar adalah 4. Wanerakaatul asri arba'a. Karena pendengaran samuyu yudrikul bisa menemukan, pendengaran itu bisa menangkap suara dari 4 penjuru. Kalau ruh kita bagus, pendengaran kita bisa menangkap dari 4 penjuru, bukan satu arah. Ya, dari 4 penjuru. 4 rakaat ini, itulah kita diberikan kepekaan mendengar dari 4 penjuru yang disebut bersyukur kita. Mempunyai kepekaan dari pendengaran kita. Karena bersyukur tadi, maka ada 4 penjuru tadi disebut 4 rakaat. Dengan mendengar seperti itu namanya syama. Bukan melihat saja, dari basar ke syama, ya, maka disebut menjadi penghapus dosa. Nah, konsep ini ada di konsep tasawuf. Yang lebih tinggi lagi, Andung tidak bahas, tapi Andung menentukan 4 rakaat ada kaitan dengan pengertian rohani, ada pengertian kepada unsur penciptaan, ya. Itu 4 rakaat ada letak di asar. Itu terkontaminasi dengan waktu asar tadi. Maka kita lakukan sholat tanda syukur, diselamatkan. Sama ya, tidak diuji. Waktu asar juga adalah bayangan segala sesuatu sama dengan bendanya. Paham nggak? Derajatnya sama dengan kejelekan. Hati-hati berbuat dosa di asar. Ya, sangat kuat. Ya, maka hati-hati asar. Makanya orang-orang dulu asar itu sebaiknya kita banyak berzikir. Titik lemah kita berada di asar. Bukan tengah malam. Tengah malam itu
Ya, itu campur tangan genggaman Allah tinggi itu enggak? Walaupun kita nggak sadar. Iya kan? Iya kan? Nah, tidur kan? Jadi asar itu sering banyak kejahatan. Maka ada wusta. Bayangan segala sesuatu sama dengan bendanya. Yang tidak terlihat itu derajatnya sama dengan yang wujud tuh enggak? Yang jelek itu sama dengan yang wujud tuh enggak? Itu maknanya ya. Nah, bendanya. Itu yang disebut bayangan istiwa. Nah, jika ada sholat disebut asar, maka antum menyelamatkan dari kesamaan kejelekan tadi, dari 4 penjuru kegelapan. Paham ya? Nah, paham gak nih pengertian asar itu? Ya, maka sholatlah di asar itu kalau ingin selamat dari segala hal. Kalau kita mau merenung sering kejadian-kejadian jelek, baik itu di alam, baik kesialan, waktunya umumnya di asar. Kebanyakan, ya, kebanyakan kalau ada campur tangan secara hukum alamnya, karena waktu itu dominan kejelekan. Ya. Disebut asar karena saat itu cahaya matahari berkurang, tuh berkurang. Kan dari terang banget berkurang tuh di asar, ya turun, bahkan ujungnya habis, ya habis, ya. Ke maghrib pun habis tuh. Nah, orang karenanya orang yang pertama mengerjakan sholat asar adalah Nabi Yunus, karena Nabi Yunus terkurung dengan 4 kegelapan kan. Nah, dengan sejarah tadi kita bisa tahu ternyata dalam konsep waktu yang 5 tadi yang paling berbahaya itu bukan isya, bukan maghrib, tapi antara asar dengan maghrib. Makanya orang dulu kalau ada anak kecil pas masuk pintu peralihan waktu tadi, segeralah anak-anak masuk. Ya, sekarang nggak digunain lagi. Pas asar siap-siap ini, itu pesta. Ayo, ya. Nah, kita di situ banyak berdoa lah. Maka orang yang berdoa di waktu asar itu sering makbul. Ya. Ini ada hadisnya. Orang pertama yang mengerjakan sholat asar udah jelas jadi Nabi Yunus alaihissalam. Saat Allah mengeluarkan dari perut ikan paus dalam keadaan bagaikan anak burung, tidak bersayap, linglung. Ya, Nabi Yunus bersama dalam 4 kegelapan, gelapnya isi perut ikan, gelapnya air, gelapnya malam, gelapnya berada dalam perut ikan juga, dan gelapnya dari perbuatan sendiri karena meninggalkan amanah. Nabi Yunus keluar dalam waktu asar, maka beliau sholat 4 rakaat untuk bisa bersyukur kepada Allah atas keluarnya dari 4 kegelapan tadi. Itu makna dari sholat asar. Sampai di sini paham ya kenapa 4 rakaat? Ya, kenapa waktunya ditentukan di situ? Masuk yang ketiga, sholat maghrib. Lafadz dari asal Arabnya adalah maghribu. Sholat maghrib dinamakan maghrib karena berasal dari kata gharaba. Maknanya terbenam. Maknanya terbenam. Jadi maghrib itu artinya namanya terbenam. Maka ada negeri maghribi, nggak ketemu matahari, agak remang-remang, itu maghribi namanya, ya, terbenam. Setelah diubah ke isim zaman menjadi al-maghribi, makna kata yang bermakna waktu terbenam. Jadi sholat maghrib dinamakan maghrib karena dilakukan di waktu terbenam. Kita sholat maghrib dilakukan pada waktu terbenam. Pas sudah terbenam benar habis. Waktu terpendek itulah dari 5 waktu. Maghrib. Sampai ya? Maka di waktu maghrib itu nggak ada toleransi. Kita pahami nanti kodo ya. Kalau kita tertinggal, kodo itu sebenarnya tidak diajarkan, tidak ada kodo. Karena waktu itu mengikat, sampai nggak? Kenapa ada kodo? Ada contoh Nabi.
Nah ini makanya gak dijabarkan di luar, dijelaskan dulu supaya kita paham. Sekarang kita mengerti ilmu tidak akan menyepelekan perkara sholat. Itu untuk kita. Ya. Jadi udah jelas waktu terbenam itu maghrib. Jadi sholat maghrib dinamakan maghrib karena dilakukan di waktu terbenam matahari di ufuk barat. Nama lain dari sholat maghrib ada yang tahu? Isya'ul ula. Nah, kalau ditanya apa nama lain sholat maghrib? Isya'ul ula. Penamaan ini makruh ya. Atau disebut asyahidu, nama lainnya juga. Disebut juga al-basyaru. Ada 3 tuh, 4. Maghrib, isya'ul ula, asyahidu, al-basyaru. Dasarnya Al-Quran sholatul maghrib terdapat dalam, ada yang tahu nggak? Ditanya, kalau ditanya dasar sholat maghrib, dalil di Quran ini mana? Ayo, nah yang nggak tahu kan? Secara eksplisit nggak ditunjukin langsung, tapi kalau nung jelaskan nanti, oh ini ternyata untuk sholat maghrib. Hud ayat 114, baca Iwan. Wa aqimis sholata sarafa bin-nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika zikra liz-zakirin. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang. Pagi diwakili oleh subuh, petang oleh asar. Ujungnya, 2 ujung hari, ya. Dan pada bagian-bagian malam ada isya. Jadi ini Hud 114 ini ada maghrib bukan asar ya. Maghrib, isya, subuh. Makna dalil itu tuh letaknya, ya. Nah, itu firman Allah pada bagian malam. Jadi sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, penghapus kesalahan-kesalahan itu ada di mana? Tobat. Kekuatan sholat itu ada kekuatan amalan. Tanya, interaksi ya. Asar kekuatannya apa? Bahasanya gini, pagar. Itu pagar. Kalau kita mau perang ada tameng, asar. Ya, maghrib, tobat. Pengampunan ada di situ. Nah, isya, subuh, makna amalannya tahu nggak? Pas sholat kita, aduh, diseriusin kita banyak dosa. Udah khusyuk tuh. Pas sholat asar, selamatkan saya, pagar saya. Paham nggak? Pas subuh, rezeki barokah. Awal kerja, betul kan? Nah, jadi di sholat itu untuk siapa? Untuk kita kan? PR nih ya. Zuhur untuk apa? Amalan kuatnya. PR itu. Zuhur itu sedang bekerja kita. Berdasarkan ayat tadi, dimulai sejak terbenamnya matahari, dan hal ini sudah menjadi ijma kesepakatan ulama maghrib.
Jadi sejak hilangnya semua bulatan matahari di telan bumi, maka masuklah maghrib. Dan berakhir hingga hilangnya syafaq. Oh syafaq. Mega merah. Hilang tuh, habis maghrib. Kemerahan. Setelah terbenamnya matahari di ufuk barat. Abu Hanifah berpendapat syafaq adalah warna keputihan. Merah bercampur putih, kuat putihnya. Yang berada di ufuk barat. Masih ada meskipun mega berwarna merah telah hilang. Ya, ada slide putih sedikit. Ya. Dalil beliau adalah dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda perkara maghrib ini, was akhirul maghribi ma'lam tasudis sama'u. Dan akhir waktu maghrib adalah hingga langit menjadi hitam. Di antara itu hadis riwayat Tirmidzi. Detail kan pemahamannya, waktu sholat. Ya, sekarang mudah, ada jam. Ya. Namun kalau ingin mendalami sholat maghrib, ada kitabnya, Nasbur Rayoh. Ya. Kitab Nasbur Rayoh. Hadis yang disebut tadi, ya dari Abu Hurairah itu sanadnya tidak sahih, tidak diperdebatkan. Diriwayatkan orang pertama yang mengerjakan sholat maghrib, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tobat, perkara tobat. Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Kalau mempunyai identitas maghrib itu nabinya Isa sama Yakub. Ya. Asar tadi? Nah, udah tahu ya. Setelah diselamatkan dari kaumnya yang hendak membunuh beliau Isa alaihissalam. Sejarahnya kan gitu. Dikejar-kejar itu sampai disalib dalam konsep Kristiani. Pada waktu matahari terbenam, beliau mengerjakan sholat 3 rakaat sebagai ungkapan syukur. Kenapa 3? Penegasan di sini di Islam perkara menuhankan satu, tauhid. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya kan? Nggak boleh ditegaskan dengan 3 rakaat. Duduk ya. Nah, poin yang perlu kita pahami dalam sholat maghrib. Nabi Isa alaihissalam dikenal sebagai orang pertama yang mengerjakan sholat maghrib setelah selamat dari kejaran kaumnya. 3 rakaat pada sholat maghrib dikerjakan Nabi Isa memiliki makna tersendiri, yaitu menegaskan tauhid. Tauhid harus satu, Tuhan satu, hanya Allah. Itu yang tidak bisa ditaubati. Kalau itu dilanggar, nggak ada taubatnya, kafir. Betul kan? Maghrib tuh, nah, menafikan tuduhan atas ibunya, meyakinkan bahwa Allah adalah satu-satunya, paham ya? Karena ibunya dituhankan juga. Iya, yang nggak ada bapak kan? Sholat maghrib juga 3 rakaat karena menunjukkan manusia dapat melihat Allah dengan 3 cara. Jadi tinggi maknanya. Makrifat tertinggi ada di maghrib. Maknanya ke tauhid. Ya. Jadi melihat Allah dalam konsep di sini ihsan di maghrib ini konsepnya. Kalau ajaran-ajaran tasawuf disebut muraqabah, ada musyahadah, ada yakin, 3. Ya. Muraqabah artinya merasa diawasi Allah, ada di maghrib. Karena ikatan Allah meliputi, jarang orang melanggar maghrib. Ada orang yang kerjanya maghrib aja. Ya. Walaupun yang lain enggak bolong-bolong, maghrib pasti lakuin tuh. Karena ada lipatan ikatan Tuhan. Maghrib. Ya. Jadi merasa diawasi Allah. Yang kedua, musyahadah. Menyaksikan bahwa setiap yang bergerak
dan punya wujud sifat. Yang bergerak itu punya wujudnya sifat, adalah manifestasi dari sifat Allah. Ini maknanya dalam banget nih di maghrib. Yang ketiga, dapat melihat Allah dengan ainul yakin, yakin. Dan tertingginya hakul yakin, hak. Ya. Jadi dalam hal ini ada makna nasihat. Perhatikan di maghrib. Wana rakaatul maghrib salatul lana mubsiratil min talati zihati amamma wayamin wasamal walayadruku min wara padali kalil sokri ala dalika walistara kotoyahu. Jumlah rakaat sholat maghrib adalah 3. Talatul 3. Karena pandangan atau penglihatan hanya bisa menangkap objek dari 3 arah. Yaitu musyahadah. Pertama murakabah, kedua musyahadah, yang ketiga yakin. Pandangan kita 3 arah itu. Di maghrib. Nah, hanya bisa menangkap objek 3 arah. Yaitu dari arah depan, arah kanan, arah kiri. Keyakinan kita ada di sini. Kolbu, kiri. Itu makna secara sisi tasawuf. Dan tidak menangkap objek dari arah belakang. Karenanya 3 rakaat ini menjadi tanda syukur atas kepekaan ruhani dalam mengenal Allah di tauhid dan menjadi penghapus dosa. Duduk. Dengan kita mengenal Allah, kita dihapuskan segala dosa. Maka kental sekali kekuatan amalan maghrib adalah penghapus dosa. Tadi udah jelasin. Waktu maghrib jelas terbenamnya matahari. Meskipun cahaya masih ada. Sholat disebut maghrib sebab dilakukan setelah terbenamnya matahari. Tadi udah dijelaskan. Orang pertama yang merian sholat maghrib tadi udah dijelaskan, Nabi Isa. Saat beliau keluar dari kaumnya pada saat matahari terbenam, dikejar-kejar, maka Nabi Isa sholat 3 rakaat. 1 rakaat untuk menghapus ketuhanan dari selain Allah. Rakaat kedua untuk menyerninakan, menghilangkan, menafikan tuduhan kaumnya. Dan 1 rakaat untuk menetapkan ketuhanan bagi Allah saja. Itu kekuatan pada sholat maghrib. Dalam pengertian makna makrifat, dalam pengertian zahirnya ke tauhid. Terakhir 4. Salat apa? Isya. Lafaz Arabnya al-isya'u. Salat Isya dinamakan Isya karena makna bahasa Isya adalah alu dolamu. Awal gelap. Isya itu awal gelap, kegelapan. Jadi sholat Isya dinamakan Isya karena dilakukan di awal kegelapan. Sejatinya benar-benar menyelimuti bumi gelap itu. Tidak seperti maghrib yang walaupun gelap masih ada sisa cahaya matahari. Paham ya? Nah, berupa mega masih terlihat di langit. Nama lain sholat Isya al-atamah, al-isya'ul akhirahu. Dasar dalilnya Isya, ada yang tahu di Quran? Bukan hadis. Hud ayat 78, dibaca ya. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna asy-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna azharu lakum fattaqullaha wa la tu'zuna fi dhaifi
Itu ayat berapa? 78. 78 Hud. Ya. Baca artinya. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?" Rapatnya nih ya, perhatiin, nanti dikoreksi lagi ya. Aqimus sholata lidikuli syamsi ila qasyatil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Laksanakan pula sholat subuh setelah sholat isya tadi. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi di sini ada penjelasan Quran. Apakah itu Hud ayatnya mungkin yang salah? Itu terkait dengan sholat isya dan subuh di satu dalil. Nanti koreksi. Kita lanjut dulu. Dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar sodik terbit. Dasarnya ketetapan dari nas yang menyebutkan bahwa waktu sholat itu memanjang dari berakhirnya waktu sholat sebelumnya hingga masuk waktu sholat berikutnya, kecuali sholat subuh. Paling panjang waktu adalah isya, betul kan? Sampai subuh. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "An-naumu laisya magfiratan walakinal magfiratan liman lam yasal hatta yawastasailatil ukhra." Tidaklah tidur itu menjadi tafrid, namun tafrid itu bagi orang yang belum sholat hingga datang waktu sholat berikutnya. Jadi sebelum tidur sholat isya dulu. Nggak boleh tidur dulu sholat isya. Namanya itu adalah sholat tahajud. Kalau tidur dulu, duduk nggak? Nggak boleh. Hadis riwayat Muslim. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka karena sholat ini kan jati diri Muslim. Dihidupkan manusia itu karena disuruh sholat. Ya, hati-hati, ilmui. Waktu muhtar pilihan untuk sholat isya, muhtar itu pilihan, adalah sejak masuk waktu hingga sepertiga malam atau tengah malam. Dasar hadisnya sebagai berikut. Ini lebih jelas lagi dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Idalam asho ala qaumi amartahunu bitakhiri salatil isya'i ila thuluthil laili au nufsihi." Seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan menunda sholat isya hingga sepertiga malam atau setengahnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, sahih. Itu petunjuk-petunjuk di isya. Begitu juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Waqta salatil isya'i hatta mustafa safil laili." Waktu isya hingga tengah malam. Hati-hati, waktu isya hingga tengah malam. Agak panjang. Jadi jangan lakukan sholat itu lewat jam 12. Paham ya? Itu ada sholat-sholat lain walaupun sunnah. Terkait dengan 50 rakaat. Nanti nung jabarkan. Jadi sempurna sholat itu sampai tengah malam tuh sebenarnya. Walaupun waktu kita dibolehkan tengah malam. Kalau ada hal tertentu bisa juga jam 1, jam 2 masih bisa isya. Tapi kurang sempurna. Paham ya? Paham ya? Nah. Patut dicatat, boleh hukumnya menggabung nama maghrib dengan isya. Namanya isya'aini. Misalnya, kalau musyafir ditanya, Anda mau menjamak sholat apa? Lalu dijawab, isya'aini. Maksudnya menjamak sholat maghrib dan isya. Kalau ada sesuatu yang tidak memungkinkan, Mbak, itu dibolehkan. Dijama sholat maghrib dan isya walaupun rokaatnya berbeda. Paham ya? Paham ya?
Orang pertama yang mengerjakan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Melakukannya sebagai bentuk syukur atas keselamatan yang diberikan Allah. Ya. Peristiwanya penuh dengan sesuatu yang perlu kita pahami dalam konsep-konsep sejarah. Nah, jenis amal antara lain amalan syariat, amal tarekat, amal hakikat, amal makrifat. Makanya orang-orang tasawuf sering melakukan amalan tengah malam. Karena di Isya itu maknanya secara lebih dalam, ada amal syariat, ada amal tarekat, ada amal hakikat, ada amal makrifat. Nasihatnya begini, perkara Isya. Asyariatu hiya mumarasatul la ibadati johiroti wat tariqatu hilal ibadatu batinatu wal waqsyau wa idrakun. Annahu la yataraku syai'un ila bi'idnillah wa marifatu hiya marifatullah. Artinya syariat itu praktek amal ibadah secara zahir, amal tarekat yang keduanya adalah ibadah batin, sedangkan hakikat menyadari tidak ada yang bergerak tanpa izin Allah, dan makrifat adalah mengenal Allah. 4 ada di Isya. Jadi makna Isya itu lebih cenderung kebanyakannya ke amalan ruhani. Sama ya? Itu dia. Jadi nasihat selanjutnya jumhur ulama wana rakaatul isya'i arbaun lanad tauku judriku arba'ata syai'il bududati wal hararati wal mararata wal halawata fadalika li syukri alayya dalika walistaraku kotoyahu. Dan jumlah rakaat sholat Isya adalah 4 karena mencicipi, merasa bisa mengidentifikasi 4 perkara, yaitu dingin, panas, pahit, manis. 4. Manusia itu ada bisa dingin, bisa panas, bisa pahit, bisa manis. Karenanya 4 rakaat ini menjadi tanda syukur diberikan tadi atas diri kita sebagai muslim, menjadi penghapus segala sesuatu yang diniatkan dalam hati jelek. Niat jelek di kolbu itu ada di Isya. Kurang aja mah, enggak rutuk. Ya, itu dia Isya. Jadi waktu Isya adalah terbenamnya mega merah, disebut Isya. Ya, bisa ke situ karena dilakukan pada permulaan gelap. Disunahkan mengakhiri sholat Isya sampai terbenamnya mega. Orang pertama yang melakukan sholat Isya, Nabi Musa alaihissalam, saat beliau tersesat dari jalan ketika keluar dari Madyan, dan 4 kesedihan menimpanya, yaitu sedih karena istrinya, sedih karena saudaranya Nabi Harun, sedih karena anak-anaknya, sedih karena kekejaman Fir'aun pada Musa. Itu ada di Isya, sholat di Isya. Allah menyelamatkan keempatannya itu, rasa syukur, kesedihan tadi dengan janji yang benar. Jadi kesimpulan sholatnya ada udah jelas. Ya udah jelas di Isya tadi terkait dengan Nabi. Nah, kita simpulkan semuanya dari pertama. Sholat subuh adalah sholat pertama Nabi Adam. Zuhur sholatnya Nabi Daud. Asar sholatnya Nabi Sulaiman. Maghrib sholatnya Nabi Yakub. Isya sholatnya Nabi Musa. Hal tadi dinajamkan oleh berbagai ulama dengan bahar tawil. Tawilnya begini: sholatul fajri li Adama, wa sholatul isya'i li Yunusa, wa sholatul juhri Dawuda, wa sholatul asri li Sulaimana, wa sholatul isya li Yaquba. Kulutul majni atuma alasi Nabi Muhammad SAW. Subuh sholat Adam, Isya, itu penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan di atas. Paham ya? Nah, Rasulullah menyebut secara khusus sholat 5 waktu. Khusus, bukan dengan wahyu. Sholat itu dijemput, bukan dikirim wahyu amalannya. Ya, haji dengan wahyu, zakat dengan wahyu, betul kan? Sholat langsung dijemput.
Nah, pada peristiwa apa? Sangat luar biasa. Isra wal Mi'raj, di Mi'rajnya. Jadi sholat sudah ada sejak nabi-nabi sebelum Muhammad. Sebelumnya sejarah ini dijelaskan. Sholat subuh diwajibkan kepada Nabi Adam, sholat zuhur diperintahkan kepada Daud, sholat asar diperintahkan kepada Nabi Sulaiman. Itu sudah dijelaskan. Isa diperintahkan kepada beberapa nabi yang menjelaskan. Jadi kelima sholat itu dihimpun kepada Nabi Muhammad semuanya. Ya, semuanya. Karena waktunya tidak ketemu, maka Nabi ditemukan dengan 5 itu. Maka diserahkan sahnya menjadi 5 kepada umat Nabi, termasuk kita. Keseluruhan Nabi sebelum Nabi Muhammad dalam sholatnya tetap berselawat kepada Nabi Muhammad, seluruh Nabi. Karena selama di dunia ini diciptakan Nur Muhammad, sudah diciptakan dia, nurnya. Abaruhi itu pada Nur Muhammad. Maka sholat-sholat mereka juga ada selawat kepada Nabi. Paham nggak? Nah, dalam salah satu hadis Nabi bersabda begini, as-sholatul mirajul mu'minin. Maka dijemput, maka seriusi. Berarti orang yang melaksanakan sholat melakukan miraj. Jadi antum itu kalau sholat sudah sama dengan miraj. Sama. Seperti Nabi, tapi dalam konsep rohani. Kalau Nabi dengan wadatnya, itu harus diyakini. Kalau nggak yakin dengan badannya pergi, maka antum nggak beriman. Ya, kita miraj saja karena materi kita berat, kotor, tidak maksum. Ya, itu dia. Mengangkat dirinya menghadap Allah, menjauhkan dirinya dari segala perbuatan keji dan mungkar, itu manfaatnya. Oleh karena itu, sesuai hadis-hadis Nabi SAW, ajarkanlah sholat mulai dari dini anak yang sudah berusia 7 tahun. Dan apabila sudah 10 tahun masih belum mau melaksanakan sholat, wajib dipukul. Hukumnya pukul. Dalam konsep pukul bagian bawah, itu hadisnya ada. Begitu pentingnya sholat, maka ada kena hukum wajib. Kalau anak 10 tahun bapaknya tidak melakukan perintah sholat dengan gempuran, 7 bawa dia sholat, 10 tidak sholat, kasih punishment, pukul kakinya. Sampai ya, itu wajib hukumnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memberitakan sholat kepada anak kita kalau bapaknya tidak sholat? Itu kendalanya. Betapa pentingnya sholat. Walaupun sudah banyak yang tahu, tapi makna secara harfiah, secara sisi pendalaman, kan harus ditaklimi lagi. Janganlah pernah lagi meninggalkan sholat. Jelas sholat adalah salah satu cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah dan penyelamatan kita, yang antara lain adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Kita dapat nikmat apa? Sehat. Nikmat apa lagi? Iman. Nikmat apa lagi? Islam. Maka sholatlah. Kita dikasih itu kan, nikmat tertinggi itu. Introspeksi. Perintah sholat dari Allah harus disyukuri untuk kita, umat Islam. Karena sebuah nikmat ibadah mana yang engkau dustakan? Ada di Ar-Rahman, betul kan? Allah yang memberi fasilitas beribadah sholat, Allah untuk kita, sekaligus memberikan ganjarannya, ada pahala. Sementara orang yang menggunakan amal ibadah untuk riya, jelas salah. Karena sholatnya untuk kita, bukan untuk riya. Karena menggunakan fasilitas bukan memilikinya untuk orang lain, bukan untuk riya dan pamer. Kita tutup kaji perkara sholat dari 5 waktu. Besok kita dalamnya lagi, masih terkait sholat. Apa sih sholat itu sebenarnya? Sampai kita merasakan nikmat dengan memahami, dengan mengilmunya. Walau alam syab. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amalan menguatkan iman kita, yang disebut jati diri manusia adalah diturunkan ke bumi karena perintah sholat. Tolong jangan dilalaikan sekali lagi. Kehidupan kita
sudah mulai menganggap biasa saja sholat itu penggugur wajib. Bukan penggugur wajib. Tanda syukur Allah memberikan itu kenikmatan besar karena kita bisa sholat. Postur antum semuanya, kaki, tangan, jari, telapak kepala, itu ditepati untuk bisa sholat ada di manusia, tidak ada di tempat yang lain. Kambing gimana mau sholat? Tegaknya aja nggak kuut. Ya, jadi postur antum itu diciptakan untuk bisa sholat. Makanya nggak bisa dilanggar hukum-hukum tadi. Karena antum jati dirinya diperintahkan ke bumi, dilahirkan oleh Allah dengan takdir sholat. Prioritasnya untuk bisa kita memahami konsep kehidupan dengan benar, maka kita menunggu bukan menunggu kerja, bukan menunggu mati. Hari ini kita menunggu, ya Allah berilah kita bisa melakukan amalan sholat untuk sholat subuh. Masuk subuh, ya Allah saya berniat kita untuk bisa ketemu sholat dari subuh. Sholat zuhur. Terus begitu. Maka itulah yang disebut kata Nabi, sepanjang hidupnya orang sholat. Sholat sepanjang hidupnya disebut sholat idaimun. Kenapa? Karena pas niat kita di antara pintu sholat ke sholat, meniatkan menunggu sholat di depan, antum mati, maka antum sudah dianggap lagi sholat. Paham nggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.